Langit pagi di atas Bandara Ben Gurion terlihat cerah, biru tanpa celah. Para petugas bandara beraktivitas seperti biasa, memeriksa paspor, mengarahkan bagasi, dan menyambut para penumpang dengan senyum formal yang nyaris otomatis. Tak ada yang tahu bahwa hari itu akan menjadi catatan kelam dalam sejarah. Di ruang kontrol udara, seorang operator muda mengernyit menatap layar radar. Titik-titik kecil muncul, bukan satu atau dua, tapi ratusan, lalu ribuan. Awalnya ia ragu, mengira hanya gangguan sinyal. Tapi titik-titik itu terus mendekat, dan bergerak sangat cepat. Peringatan pertama datang terlambat. Sinyal merah berkedip di semua monitor. Komandan pangkalan, Letkol Yehuda Matan, berdiri membeku. Matanya terpaku pada pola aneh di layar. Gelombang rudal datang dari utara, selatan, timur, dan barat. Ini bukan simulasi, bisiknya pelan, hampir seperti sedang bicara pada dirinya sendiri. Petugas lain sudah mulai panik. Telepon berdering bertubi-tubi, tapi tak satu pun yang bisa memberi kepastian. Apa yang terlihat di radar lebih mirip kiamat daripada perang biasa. Sirene meraung di seluruh Tel Aviv. Suara-suara peringatan menggema keras di ruang publik. Warga diminta segera menuju tempat perlindungan. Di bandara, kekacauan mulai meledak. Orang-orang berlarian, menyeret koper, menjerit, anak-anak menangis, dan petugas tak lagi bisa mengatur barisan. Seorang pilot Amerika berteriak ke menara kendali, meminta izin lepas landas darurat, namun ditolak. Landasan dinyatakan tidak aman. Saat itulah, suara menggelegar memecah langit. Boom! Rudal pertama menghantam area logistik kargo bandara. Suara ledakannya menggetarkan tanah, menghancurkan hanggar dalam sekejap. Gelombang kejut membuat kaca-kaca terminal pecah bersamaan, membentuk hujan pecahan tajam di antara manusia yang berusaha melarikan diri. Asap pekat dan api menjulang ke udara, menelan cahaya pagi yang tadi terasa begitu damai. Tangisan dan jeritan berganti menjadi suara-suara putus asa. Di ruang bawah tanah bandara, Letkol Yehuda mencoba mengontak pusat komando militer. Tapi sinyal sudah lumpuh. Ini bukan serangan biasa, katanya tegang, ini rencana pemusnahan. Ia menatap layar terakhir yang masih menyala, menunjukkan ratusan rudal lagi sedang menyusul, dalam gelombang yang tampak tak akan berhenti. Di luar, langit bukan lagi biru. Kini merah kelam, seperti terbakar dari ujung cakrawala. Para wartawan internasional yang sedang meliput di lokasi, awalnya bersiap memberitakan penundaan penerbangan. Tapi dalam waktu kurang dari 5 menit, semua siaran langsung berubah menjadi tayangan horor, kamera bergoyang, reporter menjerit, dan gambar terakhir yang terekam adalah kobaran api menyapu terminal utama. Dunia menyaksikan, tapi tak satu pun bisa berbuat apa-apa. Bahkan Dewan Keamanan hanya bisa saling tatap dalam kebisuan. Di tengah kekacauan, seorang wanita tua yang terjebak di terminal hanya berbisik lirih sambil memeluk erat anak kecil di sampingnya. Dosa ini akhirnya menuntut balas. Dan langit terus retak, bukan oleh petir, tapi oleh ribuan rudal yang menari di atas tanah yang pernah bersorak penuh keangkuhan. Seluruh kota kini berubah menjadi lautan sirene dan ledakan. Udara dipenuhi bau mesiu dan asap pekat. Di Tel Aviv, Yerusalem, hingga Beersheva, suara dentuman terdengar saling bersahutan seolah bumi sedang memberontak. Pemerintah Israel mengeluarkan siaran darurat nasional, negara dalam status ancaman maksimum. Semua warga diminta segera mencari perlindungan. Tapi kalimat itu datang terlalu lambat, karena perlindungan itu sendiri tak lagi bisa menjamin keselamatan. Di luar, rudal terus menghantam tanpa jeda, tanpa kompromi. Di studio televisi nasional, seorang pembawa berita wanita mencoba tetap tenang saat membacakan naskah di layar teleprompter. Namun gemetar di suaranya tak bisa disembunyikan. Kamera bahkan merekam ketika kaca studio retak akibat gelombang kejut dari ledakan di kejauhan. Siaran langsung diputus, layarnya berganti hitam. Rakyat yang menonton dari rumah hanya bisa mematung, menatap televisi mereka yang kini hanya menyisakan suara dengung sunyi. Di pusat komando militer bawah tanah,
Letkol Yehuda dan beberapa jenderal senior terlibat dalam perdebatan panas. "Kita harus meluncurkan serangan balasan," teriak seorang jenderal. Tapi semua diam saat laporan baru muncul, bukan hanya satu, tapi 7 bandara di seluruh negeri diserang serentak. Sistem pertahanan Iron Dome kewalahan. Rudal yang datang terlalu banyak, terlalu cepat, dan terlalu pintar. Mereka bergerak dengan pola zigzag yang mematikan, menjebol perisai langit seperti jarum menusuk kulit tipis. Di atas tanah, rumah-rumah perlindungan penuh sesak. Anak-anak menangis mencari orang tua mereka. Seorang lelaki tua, pensiunan tentara, bersandar di dinding bunker sambil menatap sekeliling. "Dulu, kami serang kota mereka dengan alasan keamanan. Hari ini, kota kami luluh lantak dan tak ada satupun alasan yang bisa membenarkannya," gumamnya, penuh getir. Tak seorang pun menjawab. Di tempat ini, semua orang hanyalah manusia biasa yang berharap masih bisa melihat cahaya esok pagi. Rudal-rudal gelombang kedua lebih brutal. Salah satunya menghantam landasan udara di Haifa, menyebabkan ledakan besar yang menelan pesawat pengangkut militer beserta seluruh kru di dalamnya. Rekaman CCTV memperlihatkan bola api melahap segalanya, menyisakan kawah besar yang masih membara. Tidak ada sirene yang cukup cepat, tidak ada bunker yang cukup dalam, tidak ada teknologi yang bisa melindungi mereka dari amukan langit ini. Sementara itu, dunia mulai bereaksi. Sidang darurat di PBB dibuka dengan keheningan. Para duta besar hanya bisa bertanya satu hal, bagaimana ini bisa terjadi? Tapi tidak ada yang benar-benar ingin tahu jawabannya, karena jawabannya akan menyakitkan. Karena ini bukan lagi soal politik. Ini soal utang sejarah yang tak pernah dibayar lunas. Dan kini, tagihannya datang, satu rudal pada satu waktu. Di layar terakhir ruang kendali, terlihat satu peringatan lagi. Gelombang ketiga dalam hitungan menit. Tapi bukan sekadar rudal biasa, ini rudal-rudal penghancur sistem. Menargetkan pusat komando, komunikasi, dan jaringan listrik. Letkol Yehuda berdiri terpaku, lalu pelan-pelan mematikan radio komunikasinya. Ia tahu, tidak ada lagi yang bisa dikomando. Kini, semuanya adalah soal menerima. Dan langit pun kembali menggelegar. Pukul 10.34 pagi waktu setempat, langit di atas Israel sudah tidak lagi menampakkan warna biru. Cahaya mentari lenyap di balik kabut asap dan awan tebal yang dipenuhi kepulan hitam. Saat gelombang ketiga rudal akhirnya tiba, tak ada lagi peringatan, tak ada lagi sirene. Rudal-rudal itu menghantam secara simultan, menembus setiap titik yang dianggap sebagai jantung sistem, pusat komando militer, stasiun listrik utama, dan bandara sipil maupun militer. Ledakan pertama yang paling dahsyat terjadi di Bandara Ben Gurion, tepat di pusat terminal keberangkatan. Gelombang api membumbung tinggi ke udara, menelan terminal yang sesak oleh warga sipil yang terlambat dievakuasi. Puluhan pesawat meledak seperti mainan besi terbakar, badan-badan logamnya terpental ke udara seperti serpihan petir. Ledakan itu terdengar hingga 20 km jauhnya, dan kaca-kaca di gedung-gedung pencakar langit Tel Aviv pecah bersamaan, seperti langit ikut menangis. Di tempat itu, tak ada lagi petugas yang memberi arah. Tak ada lagi pintu keluar. Hanya asap, api, dan jeritan yang perlahan tenggelam dalam debu kehancuran. Tak jauh dari sana, kamera drone dari media internasional secara tak sengaja merekam detik-detik kehancuran terminal bandara. Tayangan itu menyebar seperti badai di seluruh dunia, tubuh-tubuh beterbangan, kobaran api menggilas landasan, dan suara dentuman disusul keheningan yang mematikan. Dunia menyaksikan tanpa bisa menghentikan. Tak ada negara yang cukup berani untuk campur tangan, terlalu cepat, terlalu masif, dan terlalu terlambat untuk mencegah kehancuran itu. Apa yang dulu disebut sebagai tempat paling aman di Timur Tengah kini telah berubah jadi kawah neraka. Sementara itu, di bunker bawah tanah, Letkol Yehuda hanya bisa menatap layar terakhir yang kini berpendar merah, tanda bahwa seluruh jaringan komunikasi nasional telah runtuh. Ia tak lagi memberi perintah. Di sekelilingnya,
Para perwira militer berdoa dalam diam. Beberapa menutup mata, sisanya hanya menatap dinding seperti ingin menembus waktu. Bagi mereka, ini bukan hanya kekalahan militer. Ini adalah akhir dari ilusi kekuatan. Ilusi bahwa mereka tak terkalahkan. Di ruang darurat Rumah Sakit Samir Medical Center, para tenaga medis bekerja tanpa henti. Lorong-lorong penuh dengan korban luka bakar, tubuh tercabik, dan anak-anak dengan wajah berdebu yang terus memanggil orang tua mereka yang tak lagi ada. Seorang perawat perempuan menangis sambil menjahit luka seorang bayi tanpa nama. Ini bukan perang, katanya pada rekannya. Ini pemurnian. Tapi tak ada yang menjawab. Karena di tempat ini, tak ada ruang untuk logika. Hanya ada rasa bersalah dan ketakutan. Bandara militer Hatzor dan Nevatim juga tak luput. Rudal-rudal pintar itu menembus bunker amunisi dan hanggar jet tempur. Ledakan lanjutan menciptakan kilatan cahaya yang menyilaukan mata, seperti ledakan miniatur matahari. Jet-jet tempur yang belum sempat mengudara kini jadi bangkai logam. Para pilot gugur tanpa sempat bertempur. Langit Israel, yang dulu dipenuhi raungan jet dan kebanggaan militer, kini senyap. Bahkan burung pun tak berani terbang di atasnya. Dan di antara reruntuhan Ben Gurion, sebuah kamera pengintai yang ajaibnya masih hidup, menangkap gambar terakhir, seorang gadis kecil berdiri sendiri di antara puing-puing, memeluk boneka lusuh yang setengah terbakar. Matanya kosong, tapi dari bibirnya terdengar gumaman kecil, doa, atau mungkin kutukan. Di atasnya, langit menyala merah, bukan karena senja, tapi karena neraka telah turun dari langit. Langit masih menyalak merah ketika kabar buruk menyebar lebih cepat dari api, seluruh bandara di Israel tak lagi berfungsi. Ben Gurion runtuh, Haifa terbakar, Nevatim dan Hatzor lenyap. Tidak ada jalan udara, tidak ada penerbangan komersial maupun militer yang tersisa. Jalan darat pun macet total, ribuan warga menyerbu jalanan, meninggalkan kota dengan apapun yang bisa membawa mereka menjauh dari pusat kehancuran. Tapi takdir seolah sudah menutup semua jalur pelarian. Bahkan langit pun kini menjadi musuh. Di perbatasan selatan, ratusan kendaraan menumpuk di titik keluar menuju Mesir. Tapi pintu perbatasan tetap tertutup rapat. Kami tak bisa membuka jalur. Kami tak ingin membawa kematian masuk. Teriak seorang penjaga dari balik mikrofon. Teriakan dan tangisan warga menggema di balik pagar kawat besi. Di antara mereka, seorang ibu menggendong bayinya yang pucat, berteriak histeris, namun tak ada yang bisa membukakan pintu surga dalam keadaan neraka seperti ini. Di dalam negeri, bunker-bunker bawah tanah kini menjadi kuburan sementara. Terlalu sempit, pengap, dan penuh orang yang berebut oksigen. Di satu ruang sempit, 70 orang dijejalkan dalam ruangan tak lebih besar dari ruang kelas sekolah. Suara azan, doa Yahudi, dan gumaman tanpa bahasa bersahutan dalam gelap. Ada yang menangis, ada yang marah, tapi kebanyakan hanya diam. Diam menunggu, entah keajaiban, atau kematian. Pemerintah lumpuh. Siaran darurat terakhir dari Perdana Menteri hanya berlangsung 23 detik sebelum jaringan mati total. Dalam rekaman itu, wajahnya pucat, mata merah, dan suaranya gemetar. Ia hanya mengatakan satu kalimat, "Kami telah gagal, semoga Tuhan mengampuni kami." Lalu layar hitam. Setelah itu, tak ada lagi suara dari pusat kekuasaan. Negara yang pernah dikenal dengan kekuatan intelijen dan militer canggih, kini seperti bayi yang telanjang di tengah badai api. Di atas reruntuhan bandara dan kota, rudal-rudal kecil masih terus menghantam. Bukan rudal pembunuh massal lagi, tapi rudal-rudal perusak sisa-sisa harapan. Mereka menghancurkan jalan logistik, rel kereta, menara komunikasi, dan bahkan helipad rumah sakit. Dunia menonton dengan sunyi, media-media hanya bisa menulis Israel dalam kepungan tak kasat mata. Tapi bukan tentara musuh yang mengepung mereka, melainkan karma, waktu, dan dosa masa lalu. Para diplomat yang terjebak di Tel Aviv tak bisa keluar.
Jet evakuasi dari negara-negara asing tak diizinkan masuk oleh kontrol udara internasional demi keselamatan. Beberapa negara bahkan menyatakan evakuasi tidak memungkinkan. Zona ini telah menjadi titik kematian. Negara yang dulunya menjadi pusat diplomasi regional, kini menjadi tempat yang bahkan sekutu-sekutunya tak berani dekati. Mereka hanya bisa berdoa dari jauh dan mencuci tangan dari keterlibatan mereka selama ini. Dan di tengah semuanya, di antara puing-puing terminal Ben Gurion, seorang petugas bandara tua berjalan terseok dengan seragam compang camping. Ia menarik koper besar berisi barang-barang tak berarti, memungutnya dari reruntuhan. Ia melirik langit, lalu berbisik, "Dulu kami pikir dunia tak bisa menyentuh kami. Sekarang, bahkan bumi pun menolak memeluk kami." Langkahnya terus menjauh, perlahan, sendirian, seperti bayangan bangsa yang kini tidak lagi punya arah. Kegelapan kini turun bukan karena malam, tapi karena debu dan asap yang menutupi seluruh langit. Warga tak tahu lagi apakah hari masih pagi atau sudah sore, waktu kehilangan maknanya. Di jalanan Yerusalem, kota yang dulu jadi pusat klaim suci dari banyak bangsa, kini hanya terdengar suara sepatu berlari dan jeritan ketakutan. Mayat-mayat tergeletak tanpa sempat dikafani, dan ambulans berhenti beroperasi karena kehabisan bahan bakar. Kota suci telah menjadi kota sunyi, bisu oleh ketakutan yang tak lagi bisa dilawan. Sementara itu, rudal keempat menghantam pembangkit listrik utama di Ashkelon, mengakibatkan padam total di selatan Israel. Rumah sakit beroperasi dengan lilin, dan ventilator yang seharusnya menyelamatkan nyawa mulai kehilangan daya. Di ruang ICU, seorang dokter senior mencabut selang pasien satu persatu untuk menyelamatkan alat bantu pernapasan bagi anak-anak yang masih bisa diselamatkan. Di hadapan kematian, mereka bukan lagi warga negara, hanya manusia, sama rapuhnya. Karma kini berbicara dalam bahasa yang tidak bisa disangkal, balasan. Di Negev, sisa-sisa militer yang masih hidup mencoba melakukan evakuasi darurat menggunakan kendaraan lapis baja. Tapi jalan-jalan telah hancur, jembatan runtuh, dan yang tersisa hanyalah padang sunyi yang penuh ranjau dan serpihan rudal. Dalam kesunyian itu, seorang tentara muda memandangi puing-puing di kejauhan dan berkata lirih, "Dulu kami mengusir mereka dari tanah ini, sekarang tanah ini mengusir kita." Kata-kata itu membekas dalam angin panas yang berhembus, bukan sekadar pernyataan, tapi pengakuan dosa yang tak sempat diucap dalam damai. Langkah balasan kini bukan dari negara manapun. Tidak ada klaim, tidak ada bendera yang dikibarkan setelah serangan. Dunia hanya tahu satu hal, rudal datang dari arah yang tak terduga, berpola acak tapi terorganisir sempurna. Bahkan teknologi satelit pun gagal mendeteksi peluncurnya. Seolah-olah alam sendiri yang meluncurkan setiap misil. Satu persatu menuntut pembalasan atas air mata yang dulu dianggap biasa. Bukan sekadar perang, ini penghakiman. Di antara reruntuhan, sekelompok anak kecil ditemukan selamat di bawah reruntuhan sekolah dasar di Beersheva. Mereka memeluk satu sama lain, menyanyikan lagu yang diajarkan guru mereka minggu lalu. Lagu itu tentang langit, perdamaian, dan kebebasan. Ironisnya, hanya lagu itu yang tersisa dari seluruh bangunan sekolah. Saat tim penyelamat mendengar suara nyanyian itu di antara puing-puing, mereka menangis, bukan karena haru, tapi karena malu. Malu pada dunia yang membiarkan anak-anak tumbuh dalam bayang-bayang dendam yang diwariskan. PBB akhirnya menggelar sidang tertutup, tapi tak satu pun perwakilan Israel hadir. Tidak ada yang tersisa untuk mewakili mereka. Dunia bingung, ini bukan genosida, bukan invasi, bukan konflik biasa. Ini seperti kebangkitan hukuman langit. Negara-negara lain hanya saling pandang, bertanya dalam hati, apakah ini yang terjadi saat sebuah bangsa terlalu lama menunda pertobatan? Tapi tak ada yang berani bicara. Sebab sebagian dari mereka pun tahu, mereka turut berperan. Dan di puing-puing terminal Ben Gurion, kamera pengawas akhirnya mati setelah merekam satu momen terakhir. Petugas tua itu kembali muncul, kini terduduk diam memandangi landasan yang hangus.
Di tangannya, ia menggenggam secarik foto keluarga yang sudah pudar. Dengan suara gemetar, ia berbisik ke arah langit yang murka, "Jika ini karma, maka kami semua telah menerima surat panggilannya." Lalu sunyi. Hanya sunyi yang menjawab. Dunia menyaksikan, tapi tak ada yang bergerak. Siaran langsung dari Israel kini hanya menampilkan gambar reruntuhan, api yang tak padam, dan langit yang tak lagi mengenal warna biru. Saluran berita internasional menurunkan wartawan mereka dari lapangan karena tidak ada tempat yang bisa menjamin keselamatan. Di meja-meja redaksi, editor menghapus kalimat "konflik Israel" dan menggantinya dengan satu kata baru yang lebih tepat, "pembersihan takdir." Di kota-kota besar dunia, demonstrasi kecil mulai muncul, bukan untuk menuntut pertolongan bagi Israel, tapi justru mempertanyakan masa lalu yang selama ini dibungkam. Di Paris, London, Jakarta, dan bahkan New York, orang-orang mengangkat poster bertuliskan, "Yang kau tanam, itulah yang kau tuai." Poster lain menampilkan wajah-wajah anak Palestina yang gugur bertahun-tahun lalu, kini dikontraskan dengan gambar anak-anak Israel yang bersembunyi dalam lorong-lorong gelap. Dunia tidak lupa, meski dunia lama bungkam. Presiden dari negara-negara adidaya akhirnya berbicara, tapi suara mereka terdengar kosong. "Kami prihatin, kami menyerukan perdamaian, kami berharap semua pihak menahan diri." Kata-kata itu menguap seperti asap di langit Timur Tengah yang telah hancur. Tidak ada pasukan bantuan, tidak ada jet penyelamat, tidak ada dana kemanusiaan. Semua pintu ditutup bukan oleh kebencian, tapi oleh rasa takut akan terseret dalam karma yang lebih besar. Israel kini benar-benar sendirian, ditinggalkan oleh dunia yang dulu membelanya tanpa syarat. Di dalam negeri, tersiar kabar bahwa rudal berikutnya telah ditargetkan ke bunker kepresidenan. Tapi tak ada kepastian apakah sang pemimpin masih hidup. Beberapa menyebut ia telah dievakuasi ke luar negeri sebelum serangan awal. Yang lain mengatakan ia memilih tinggal, menunggu nasibnya di tanah yang ia pimpin. Namun satu hal pasti, suara pemerintah telah lenyap. Yang tersisa hanyalah rakyat terpecah, takut, dan merasa dikhianati oleh sistem yang mereka pertahankan dengan nyawa. Di Tel Aviv, seorang pemuda memanjat tiang bendera yang setengah roboh. Ia menurunkan bendera negaranya lalu mengikat selembar kain putih sebagai tanda menyerah, bukan kepada musuh, tapi kepada waktu. Di bawahnya, warga menatap dengan mata kosong. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada tepuk tangan. Karena di titik ini, tak ada lagi yang peduli siapa menang dan siapa kalah. Semua hanya ingin pulang, tapi bahkan, rumah kini hanyalah kata dalam ingatan. Di kota tua Yerusalem, seorang rabi tua berjalan di antara puing sinagog yang terbakar. Ia memungut sehelai lembaran Taurat yang gosong, lalu bersimpuh. Bibirnya bergetar membaca ayat-ayat terakhir yang masih terlihat, tentang pengampunan dan keadilan Tuhan. Tapi matanya basah, ia tahu, keadilan Tuhan seringkali datang bukan dalam bentuk yang diinginkan manusia. "Kami terlalu lama menutup mata," bisiknya, "dan hari ini, Tuhan membuka semuanya dengan api." Dan di layar hitam yang dulu menampilkan siaran resmi pemerintah Israel, kini hanya tinggal satu kalimat mengambang dalam huruf putih. Tidak ada sinyal, tidak ada jawaban. Dunia pun membisu. Tidak karena tidak bisa bicara, tapi karena akhirnya, mereka mengerti, suara paling keras datang dari langit, dan kali ini, langit tidak sedang memberi ampun. Langit benar-benar tak lagi mengenal ampun. Setelah gelombang kelima rudal menghantam kawasan industri di utara dan pusat teknologi di Herzliya, muncul pemandangan yang tak pernah dibayangkan sebelumnya, seluruh negeri seakan dibungkus dalam kabut kehancuran. Gedung pencakar langit runtuh seperti mainan Lego, server-server raksasa yang dulunya menyimpan kecanggihan dunia maya kini hanya tumpukan logam hangus, dan ribuan data tentang masa depan berubah jadi abu, seolah masa depan itu sendiri sedang dibatalkan oleh tangan yang tak terlihat. Warga yang tersisa mulai menggali lubang-lubang kecil di tanah sebagai perlindungan darurat. Mereka menyebutnya kubur hidup, bukan karena mereka ingin mati, tapi karena di luar tanah tak ada tempat yang lebih aman.
Beberapa dari mereka menulis pesan terakhir di kertas sobekan kardus, "Jika ada yang menemukan ini, ingatkan dunia bahwa kami pernah hidup." Anak-anak yang dulu bercita-cita jadi pilot atau insinyur kini hanya ingin air bersih dan pelukan ibu yang mungkin telah terkubur di bawah reruntuhan. Di kota Haifa, pusat pelabuhan yang dulunya ramai, api belum juga padam. Kapal-kapal terbakar, menara kontrol laut ambruk, dan pantai berubah menjadi ladang mayat. Seorang ayah ditemukan memeluk dua anaknya di balik kontainer. Wajah mereka terbakar sebagian, namun posisi mereka tak terpisah sedikit pun. Kamera drone asing menangkap gambar itu dan viral dalam hitungan menit, bukan untuk menambah simpati, tapi sebagai pengingat bahwa tak ada yang kebal terhadap harga dari sejarah. Orang-orang mulai membisikkan kalimat yang sama, dari rumah ke rumah, dari bunker ke bunker, ini bukan perang biasa. Ini adalah pembersihan yang dijanjikan. Tak ada yang tahu siapa pertama kali mengucapkannya, tapi frasa itu menyebar cepat seperti virus, seperti bagian dari kitab yang ditulis ulang oleh darah. Bahkan yang paling keras kepala pun kini mulai bertanya, jika ini bukan azab, lalu apa? Beberapa kelompok ultra-ortodoks mencoba melakukan ritual besar-besaran di tembok ratapan, berharap bisa menghentikan murka langit. Tapi rudal ke-6 jatuh tak jauh dari tempat itu, tak menghancurkan dinding tua, tapi menelan seluruh barisan yang sedang bersujud. Batu-batu kuno itu tetap berdiri, kokoh dalam diam, seolah menatap manusia yang terlalu lama mengabaikan suara hati nurani mereka sendiri. Di titik ini, tak ada lagi pemisah antara warga sipil dan militer. Semua adalah korban, semua adalah saksi. Dan lebih dari itu, semua adalah bagian dari cerita yang mereka warisi, dan mungkin juga mereka abaikan. Seorang wanita tua yang selamat dari Holocaust dulu kini duduk di trotoar runtuh, memandang kota yang terbakar sambil memeluk album foto. "Aku pernah lari dari neraka," katanya. Pelan, tapi hari ini, neraka datang sendiri ke tanah ini, dan tak seorang pun bisa berlari. Dan ketika malam akhirnya datang, jika itu masih bisa disebut malam, langit tidak lagi gelap. Ia dipenuhi cahaya merah yang berasal dari kobaran api dan percikan rudal yang belum berhenti. Di bawah langit tanpa ampun itu, Israel bukan lagi negara dengan kekuatan militer tak tertandingi. Ia kini hanyalah tanah sunyi yang dihukum oleh sejarah, dibakar oleh karma, dan ditinggalkan oleh dunia yang selama ini ia abaikan. Pagi itu tak datang dengan mentari, tapi dengan kabut tebal bercampur asap dan serpihan debu mayat kota. Dari atas reruntuhan Tel Aviv, seorang anak perempuan kecil berjalan telanjang kaki sambil menggenggam boneka lusuh yang sebagian terbakar. Ia memanggil ibunya, suaranya nyaring namun tak ada jawaban, hanya gema hampa yang memantul dari bangunan-bangunan yang telah roboh. Hening menyelimuti semuanya, bukan hening damai, tapi hening yang menyesakkan dada. Seolah dunia telah berhenti bernapas. Dari bawah tanah, bunker-bunker terakhir mulai kehabisan suplai. Tangisan bayi digantikan oleh batuk berdahak dan suara paru-paru yang pecah karena udara busuk. Di sebuah ruang sempit, dua keluarga saling berbagi setetes air terakhir dari botol plastik yang remuk. Ayah dari salah satu keluarga akhirnya berkata, "Biarkan anak-anak saja yang minum, kami sudah selesai." Tak ada tangisan, tak ada protes, karena mereka tahu kalimat itu bukan pengorbanan, tapi realitas yang tak bisa dibantah. Rudal ke-7 tak menghantam kota besar, tapi desa-desa kecil di perbukitan, tempat orang-orang biasa mencoba bertahan dengan cara sederhana. Pertanian hancur, saluran air terputus, dan hewan ternak mati perlahan dalam lumpur bercampur darah. Seorang kakek yang menanam zaitun di tanah itu selama puluhan tahun hanya bisa duduk memeluk batang pohon yang hangus. "Zaitunku tak pernah menyakiti siapapun," bisiknya. Tapi pohon pun tak dibebaskan dari hukuman jika akarnya tumbuh di tanah yang salah. Sementara itu, dari luar negeri, umat manusia masih diam. Negara-negara adidaya mengadakan pertemuan tertutup demi pertemuan tertutup, namun tak satu pun mampu menjawab pertanyaan utama, siapa pelakunya. Radar tak menunjukkan sumber peluncuran,
sistem satelit gagal melacak lintasan pasti, dan teknologi tercanggih dunia seperti dibisukan oleh kekuatan yang lebih purba. Beberapa ilmuwan bahkan mulai bersuara secara pribadi, ini bukan buatan manusia. Rumor mulai menyebar bahwa ini adalah hari-hari akhir dari sebuah dosa besar yang tak pernah diadili oleh dunia. Dosa yang dibayar bukan di pengadilan, tapi di atas tanah tempat darah tumpah selama puluhan tahun. Seseorang mencatat di dinding reruntuhan dengan arang, keadilan mungkin tertunda, tapi tidak pernah lupa. Kalimat itu difoto dan menyebar cepat. Dunia membaca, tapi dunia tetap memilih bungkam, karena sebagian dari mereka tahu, mereka ikut menciptakan ini semua. Di sudut reruntuhan bandara lama, petugas tua yang dulu berjalan sendiri kini tergeletak. Di sampingnya, koper tua telah terbuka. Isinya bukan harta, bukan uang, melainkan kitab suci, surat-surat lama, dan satu foto kecil keluarga yang telah lama tiada. Wajahnya tenang, seperti seseorang yang akhirnya tahu kemana ia akan pergi. Ia bukan pahlawan, bukan tokoh besar, hanya satu dari ribuan jiwa yang tenggelam dalam arus karma yang telah lama membara, menunggu waktu untuk menyala. Dan ketika malam turun kembali, tidak ada sirine, tidak ada suara ledakan, tidak ada gerakan pesawat atau rudal. Yang tersisa hanyalah diam. Diam yang menakutkan, diam yang menandakan sesuatu telah selesai, atau mungkin, baru dimulai. Hening di antara reruntuhan itu bukan hening kemenangan, tapi hening kehilangan, karena di atas tanah ini, sebuah bangsa telah menulis sejarahnya sendiri, dengan tinta dosa dan darah yang tak sempat ditebus. Tanah itu mulai bicara, bukan lewat suara, tapi lewat retakan-retakan yang muncul di setiap jengkal negeri. Di kota-kota mati dan desa-desa lenyap, bumi merekah seperti ingin menelan semuanya kembali ke perutnya. Mereka yang masih bertahan merasa seperti berjalan di atas nisan raksasa. Udara tak lagi membawa harapan, melainkan bau anyir kehancuran. Di langit, burung-burung pun tak lagi terbang, mereka sudah lama pergi. Mungkin tahu lebih awal bahwa tanah ini tak lagi ramah. Orang-orang mencoba kembali ke rumah mereka yang dulu, tapi rumah-rumah itu hanya bayangan masa lalu. Tidak ada dinding yang utuh, tidak ada atap yang tersisa. Seorang ibu yang kehilangan anaknya menggali puing-puing dengan tangan berdarah, berharap menemukan sesuatu, apapun. Tapi yang ia temukan hanyalah boneka usang, terbakar sebagian, dengan wajah yang meleleh. Ia tertawa lirih lalu menangis, hingga akhirnya diam. Hati manusia punya batas, dan di negeri ini, batas itu telah lama dilewati. Di perbatasan yang dulu dijaga ketat, kini tak ada siapapun. Pagar-pagar elektronik sudah mati, menara penjaga runtuh, dan alat sensor tak berfungsi. Ironisnya, kini tak ada satupun yang ingin masuk. Tanah ini telah menjadi penjara bagi yang tinggal, dan kuburan bagi yang mencoba lari. Bahkan hewan liar enggan melintas. Hutan-hutan menjadi sunyi, dan sungai-sungai mengering seolah takut mengalir melewati tanah yang penuh dosa. Laporan-laporan terakhir dari dunia luar menyebut satu hal mengerikan, satelit cuaca menangkap pola aneh di atas wilayah Israel, seperti pusaran debu raksasa yang tak berpindah, tak terurai, dan tak pernah berhenti berputar. Ilmuwan tak bisa menjelaskan. Para rohaniawan menyebutnya sebagai kutukan yang dikembalikan. Apapun namanya, efeknya satu, tak ada kehidupan yang bisa tumbuh. Bahkan benih yang ditanam pun membusuk sebelum sempat tumbuh. Seolah tanah itu menolak kehidupan, menolak pengampunan. Sebagian kecil yang masih selamat membentuk koloni komunitas kecil, mencoba saling menjaga hidup. Tapi di tengah kelaparan, penyakit mulai menyebar. Air bersih menjadi lebih berharga dari emas. Tidak ada dokter, tidak ada obat, hanya keputusasaan yang perlahan membunuh dalam diam. Seorang anak menulis di tembok runtuh, "Kami bukan lagi manusia, hanya sisa-sisa dari bangsa yang dibuang oleh langit." Tulisan itu dibacakan oleh banyak orang, lalu didiamkan. Karena semua tahu, itu bukan sekadar puisi, itu kebenaran. Sementara itu, reruntuhan Ben Gurion Airport,
yang dulu menjadi simbol modernitas dan kebanggaan, kini menjadi gurun kosong yang ditumbuhi ilalang api. Landasan pacu terbelah dua, menara kontrol tak berdiri lagi. Di bawah reruntuhan terminal, ditemukan ruang rahasia yang berisi peta dunia dan jalur-jalur pelarian. Tapi tidak satu pun berhasil digunakan. Seorang mantan jenderal yang selamat hanya bisa berkata, "Kami menyiapkan perang, tapi kami tak pernah menyiapkan penghakiman." Kalimat itu jadi kutipan terakhir sebelum ia gantung diri. Dan pada akhirnya, malam pun turun tanpa suara. Tak ada lagi listrik, tak ada cahaya, tak ada doa. Tanah ini telah menolak segalanya, termasuk mereka yang mengaku sebagai pemiliknya. Langit tetap merah, bumi tetap luka, dan manusia hanya menjadi debu yang menyaksikan. Kisah ini bukan lagi tentang perang atau politik. Ini tentang tempat yang terlalu lama disakiti, dan akhirnya memilih membalas dengan menutup diri selamanya. Tak ada yang menyangka bahwa hari itu akan menjadi hari terakhir Israel tercatat sebagai sebuah negeri. Tanpa perayaan, tanpa suara ledakan atau gemuruh rudal, hanya keheningan yang mengendap, menandai akhir dari sesuatu yang dulunya penuh ambisi, kuasa, dan keangkuhan. Satu persatu sinyal radio berhenti memancar. Situs-situs resmi menghilang dari jaringan. Bendera-bendera yang tersisa dibiarkan membusuk tertiup angin yang dingin, bukan dingin musim, tapi dingin kematian yang tak bisa dijelaskan oleh sains atau sejarah. Puing-puing bandara yang dulu menjadi lambang peradaban kini menjadi altar keheningan. Di bawah reruntuhan, seorang bocah duduk sendirian, mengenakan seragam sekolah yang robek, memegang buku tulis yang hanya berisi satu halaman, "Mengapa semuanya pergi?" Tak ada guru untuk menjawab, tak ada kelas untuk menerangkan. Karena seluruh negeri ini telah menjadi ruang kosong tanpa guru, tanpa murid, tanpa masa depan. Langit yang sebelumnya merah kini berwarna abu-abu legam. Badai pasir menyapu daratan, menghapus jejak-jejak kaki terakhir yang pernah berjalan di tanah itu. Kamera satelit dari negara lain hanya bisa menatap bisu. Di layar mereka, Israel telah menjadi bintik gelap di peta dunia, bukan karena ditutupi, tapi karena sudah tidak memberi pantulan apapun. Seolah-olah bumi menolak mengakui bahwa tempat itu pernah ada. Di ruang diplomatik internasional, nama Israel mulai perlahan dihapus dari dokumen resmi. Bukan karena keputusan politik, tapi karena tidak ada lagi yang bisa diwakili. Tak ada pemerintahan, tak ada warga yang bisa dikonfirmasi, tak ada pemimpin yang muncul, bahkan untuk sekadar memberi harapan palsu. Seorang diplomat senior dari Eropa hanya berkomentar lirih, "Mungkin Tuhan sendiri telah menutup buku mereka." Beberapa negara mencoba mengirim bantuan kemanusiaan terakhir, tapi drone dan pesawat nirawak yang dikirim tidak pernah kembali. Sistem navigasi menjadi kacau saat mendekati wilayah itu, dan sinyal komunikasi selalu hilang secara misterius. Akhirnya, mereka menyerah. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan selain menerima bahwa wilayah itu kini menjadi tanah tanpa nama, tanpa jiwa, dan tanpa panggilan. Sementara itu, di dunia yang tetap berputar, orang-orang mulai membicarakan kejadian ini bukan sebagai bencana geopolitik, tetapi sebagai peristiwa spiritual. Para pemuka agama dari berbagai keyakinan mulai menafsirkannya dengan cara mereka masing-masing. Namun satu pesan muncul serempak dari mulut-mulut yang berbeda, keadilan Tuhan mungkin diam, tapi Ia tidak pernah buta. Banyak yang menangis bukan karena kehilangan, tapi karena akhirnya menyadari bahwa mereka selama ini hidup berdampingan dengan kesombongan yang dibungkus modernitas. Dan begitulah sebuah negeri runtuh, bukan karena ditaklukkan oleh senjata, tapi oleh beban sejarah yang tak pernah mereka bersihkan. Karma itu datang tidak dengan peringatan, tidak dengan rundingan. Ia datang dengan diam, lalu menyapu segalanya tanpa sisa. Akhir sebuah negeri bukan ketika tanahnya hancur, tetapi ketika langit, bumi, dan waktu memilih tidak lagi mengingatnya.